يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua golongan manusia yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Allah menciptakan makhluk, ia menulis pada suatu kitab. Kitab itu berada di sisinya, di atas arsy, yang bertuliskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rahmat Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi beserta sekalian apa-apa yang ada di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 ditahan di sisinya, 1 bagian ia turunkan ke bumi. Dari 1 bagian itulah semua makhluk saling menyayangi, sampai binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, adapun ciri-ciri orang yang dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa yang patuh pada perintah Allah, senantiasa membaca kitab Allah, mengerjakan salat wajib 5 waktu maupun salat yang sifatnya sunnah, serta yang membayar zakat, infak dan sodakoh, yang menyantuni fakir miskin, dan juga karena bentuk kasih sayang sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dalam melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 sampai 30. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seorang manusia mendapatkan rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahwa semua harta yang ia kumpulkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ia juga menyadari bahwa seluruh hartanya bukan sepenuhnya milik dia, melainkan sebagian hartanya dibagikan kepada kaum duafa, lagi fakir dan miskin. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain, yaitu orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata,
Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh dari Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Quran Surah Al-An'am ayat 53. Dalam proses perjalanan mencari rezeki, apabila ia memperoleh rezeki yang baik dari Allah, ia senantiasa bersyukur sepenuhnya atas segala karunia dan rahmat dari Allah. Tetapi apabila ia tidak memperoleh rezeki sesuai yang diharapkan, ia tetap bersyukur kepada Allah, agar Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangannya sedikit dibanding kehidupan akhirat. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26. Yang ketiga, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat Allah di balik kesusahan mereka. Bila mereka ditimpa kemelaratan dan kepahitan dalam urusan dunianya, mereka menghadapinya dengan keikhlasan dan kesabaran, sehingga Allah menghilangkan kemelaratan yang ada pada mereka, hingga tiadalah luput atas hati dan lisan mereka untuk berterima kasih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkanmu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat 67. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Adiyat ayat 6. Lalu yang keempat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu berbaik sangka kepada Allah, patuh dan taat atas segala perintahnya, dan berusaha meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, menjauhkan diri dari semua kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembahkan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian yang kelima adalah menjalin silaturahmi. Mereka adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka. Mereka menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada mereka, melainkan karena kerinduan balasan pahala akhirat yang terdapat di antara mereka. Persaudaraan yang ada di antara mereka tidak terputus, baik di dunia maupun di kampung akhirat kelak. Mereka juga senantiasa nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah mengenai tanda-tanda orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.